Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah patrem yang cukup istimewa, cukup unik. Dan patrem ini memiliki sebuah pamor miring yang biasanya patrem-patrem hanya berpamor tiban ataupun pamor beras utah, tetapi pada patrem kali ini memiliki pamor rekan, yaitu pamor lawe seukel, dan bermotif tergolong pamor miring, sehingga dalam melihatnya pun harus pada posisi yang miring. Ini teman-teman, agak samar kalau dilihat dari depan, tidak akan terlihat, tetapi kalau kita melihatnya dari samping, maka motif tersebut akan muncul. Inilah sehingga pamor yang berposisi atau pembuatannya seperti ini dinamakan sebagai pamor miring. Pamor lawe seukel sendiri memiliki tuah atau isoteri untuk menangkal guna-guna dan menghilangkan ilmu gaib lawan, sehingga akan hilanglah semua kesaktian atau ilmu kanuragan yang dimiliki oleh lawan. Dan ini sebagai penangkal ilmu guna-guna atau ilmu santet, karena di dalam pembabarannya pamor lawe seukel ini empu menyisipkan sebuah ajian kolocokro milik Sunan Kudus, yang dahulu ajian kolocokro ini menghilangkan kesaktian dari Arya Penangsang sewaktu Arya Penangsang mau bertemu dengan Sultan Hadiwijaya. Sebenarnya ajian kolocokro itu mau ditujukan untuk Hadiwijaya, tetapi Arya Penangsang malah terkena sendiri ilmu, sehingga semua kesaktiannya lenyap dalam jangka 40 hari. Dan ajian kolocokro tersebut disematkan pada setiap keris yang berpamor lawe seukel atau seperti benang yang terurai. Benang yang terurai ini dipercaya pada zaman dahulu digunakan untuk selamatan atau tolak bala pada anak kecil atau bayi yang baru lahir. Bayi itu disematkan semacam lawe yang kemudian dikalungkan pada lehernya untuk menolak segala ancaman, baik berupa ancaman gaib ataupun ancaman penyakit. Itulah sehingga empu terinspirasi dari tradisi Jawa tersebut, sehingga menorehkan atau menciptakan sebuah pamor seperti lawe ataupun seperti benang yang terurai. Dan karena lawe itu digunakan untuk menangkal guna-guna, sehingga keris ini pun atau pamor ini pun juga memiliki tuah atau isoteri yang sama dengan benang lawe tersebut. Dan ini uniknya empu menyematkan pada sebuah patrem yang begitu kecil dan
sehingga menambah kerumitan dan memaksa empu untuk lebih teliti dalam menempatkan atau menyusun susunan pamor yang membentuk lawe ini ke dalam sebilah objek yang tergolong kecil. Ini mungkin panjangnya sekitar 20 cm dan berasal dari atau memiliki tangguh Mojopahit awal. Terlihat dari pesinya yang masih kotak dan gonjonya yang tergolong gonjo wuwung atau gonjo yang datar. Ini berarti keris-keris tua, keris-keris tangguh tua yang kalau tidak salah ini berasal dari Mojopahit awal ataupun Singosari akhir. Ini pesinya ini kotak teman-teman. Dan yang unik dari pusaka ini, cara membuat pijetan pun cuma pijetan dangkal, seperti cuma dipijet atau ditekan dengan jari saja. Dan di tengahnya terdapat odo-odo. Kalau diraba ini halus, tetapi ini sebenarnya pamornya merupakan pamor miring, sehingga ini sangat unik sekali. Pamor miring yang bilahnya tetap halus, tidak nyekrak seperti atau tidak tajam seperti pamor-pamor miring pada umumnya. Ini teman, jadi melihatnya pun harus dari samping supaya motif pada pamor ini bisa terlihat sangat samar sekali kalau dilihat dari depan. Dan ini mungkin pencahayaan yang kurang maksimal sehingga pamornya kurang nampak, tetapi guratan-guratan